Selamat datang di podcast UTDI. Oke, kembali lagi bersama podcast UTDI di mana ngobrolin tentang teknologi dan tentang apa itu tentang kehidupan. Ya, bersama saya Herdiana Jalaksana dan di sini ada dosen saya yaitu Bapak Bagas Triaji. Oke, di sini kita akan ngobrolin tentang beberapa hal yaitu mungkin tentang diri beliau, terus tentang apapun PDN juga kita nanti bisa ngobrolin juga dan lain-lain. Kayaknya berat ya. Berat itu, Pak. Oke, oke Bu. Langsung saja mungkin di sini beliau juga adalah dosen saya, jadinya kebetulan juga saya juga udah mengenal beliau, tapi teman-teman harus mendengar tentang cerita beliau. Gimana sih beliau bisa ada di sini di UTDI dan gimana kok bisa jadi dosen di UTDI walaupun masih muda gitu kan. Itu Masih muda, alhamdulillah. alhamdulillah sudah. Nah, itu yang harus kita pertanyakan dulu. Oke. Kalau Bagas, Ya. dulunya itu kuliah di mana, Pak? Kok bisa nyangkut di UTDI gitu? Ya, dulunya saya kuliah itu ya di sini. Dulu kan namanya STMIK Akakom ya. Iya, oke. Dulu STMIK Akakom, sekarang jadi namanya UTDI. Saya angkatan 2005. Wis jauh ya. Iya, ya, cukup lama 2005. Ya maksudnya sudah lama juga lulusnya ya, bukan berarti baru lulus kemarin gitu. Iya sih, Pak. Lulus tahun 2008 apa 9 gitu saya lupa. Kemudian sempat berkelana dulu kemana-mana ya, muter-muter dan akhirnya kembali lagi ke sini setelah mungkin sekitar 10 atau 11 tahun. Oke. Gitu. Berarti kata-kata muda tadi itu salah ya ternyata ya. Tidak perlu ditarik. Walaupun salah tidak perlu ditarik itu ya, tetap saya kasih nilai. Oke, siap. Iya. Tapi saya gini loh, Pak. Apa ya? Mungkin dari saya sendiri tuh biasanya tuh menilai seorang dari luarnya, Pak. Oh, Jujur iya? aja, iya. Bagus. Jadi mungkin ada banyak orang ya yang bilang kayak jangan nilai orang itu dari luarnya. Tapi buat saya itu kenapa saya tadi bilang muda itu karena dari luar tuh Bapak itu kayak bukan bapak-bapak gitu loh. Ya, Jadi apalagi kayak kan pernah ngajar saya juga tuh Pak. Terus jokesnya itu belum ada kebapak-bapakan gitu. Jadi makanya kayak kayaknya ini masih muda nih, masih ngetren juga sih. Gitu. Tapi tadi Pak. Tadi sih Pak gini. Tadi kan kayak 2005 tuh. S1 berarti ya Pak? Atau D3-nya? S1. S1 ya? Sistem informasi. Sistem informasi, Iya, oke. iya. Berarti 2005 S1 terus muter-muter. Iya. Itu setelah itu kan nggak Pak, nggak langsung ke S2 itu Pak? Ya, nggak langsung saya Kemana dulu itu? keliling-keliling dulu mencari pekerjaan, mengadu nasib dan lain sebagainya begitu kan. Terus di tahun sebelum pandemi itu ya, dosen salah satu saya melihat status salah satu dosen kita tercinta ya, Pak Bambang Purnomo Sidi DP gitu, update status tentang beasiswa gitu ya, beasiswa yayasan pendidikan Widya Bakti gitu. Oke. Beasiswa tersebut membuka kesempatan beberapa calon mahasiswa begitu untuk berkuliah di MTI, di UTDI. Oke, berarti MT itu S2-nya ya? S2-nya Oke. Magister Teknologi Informasi. Keren. Oke. Nah, kemudian saya diseleksi, saya sudah pesimis itu Mas, karena pesimisnya begini. Pertama, saingan saya Pak Kuindra waktu itu. Wes ya. Oke. Tahu sendiri saya kan orangnya tahu. bagaimana. Tahu gimana itu? Beliau itu gimana Wah, itu tahu susah itu kalau game itu dia itu boss fight gitu ya. Oh, Jadi iya. terakhir melawan terakhir. Fase terakhir itu Pak. Ronde terakhir itu saya udah waduh pesimis. Yang pertama itu, yang kedua saingan saya itu waktu itu juga masih muda, banyak yang dari fresh graduate itu. Saya lihat sempat lihat listnya gitu, saya tanya Pak pas panitianya lah istilahnya seperti itu. Ya ada beberapa yang fresh graduate dengan kemampuan akademik yang luar biasa ya, mungkin jauh di atas saya, mungkin bisa jadi seperti itu. Dan usia saya juga dibandingkan sana ya saya
beda jauh lah Iya. gitu. Yang apalagi yang fresh graduate itu ya. Nah, yang fresh graduate itu kan yang Oke, oke. tapi kalau sama Pak Indra saya masih menang. Nah, Oke. itu mungkin itu di sisi itu yang saya menjadi nilai tambah saya. Gitu. Siap. Iya sih. Nah, Benar, terus akhirnya setelah seleksi beberapa tahap gitu dan alhamdulillah saya salah satu yang lolos kemudian berkuliah Oke. menyelesaikan studi di tengah-tengah pandemi waktu itu ya. COVID-19 Berarti itu. 2020 ya, Pak? 2020 kan nggak salah ya, 2020 ya, ya sekitar itu. Oke. Sempat stres, sempat putus asa juga karena ya kerjaan juga terancam apa namanya ya karena pandemi ya banyak mungkin ada yang PHK, ada yang proyeknya macet, ada dan sebagainya. Nah itu sama mikir tesis juga akhirnya ya alhamdulillah terselesaikan, kemudian langsung direkrut jadi dosen tetap Wih, keren. UTDI. Ya, alhamdulillah ini ya Keren. ya main saya sebenarnya cuman di situ aja mas ya, keluar sebentar nanti balik lagi ke sini, keluar sebentar, nah gitu aja. Kayak ini ya, kita mengikuti arah angin mau kemana gitu. Iya, cuman anginnya tornado muter gitu ya, jadi muter gitu. Iya, terus. balik terus gitu Ya. ya. Berarti ini kan ini Pak, sorry. Untuk masuk kan 2020 ya sekitaran ya. Ya. Berarti sekitaran 2020. Itu berarti pas itu ada banyak nggak pesaingnya Pak? Dari berapa gitu diambil berapa gitu? Itu kalau nggak salah ya, saya melihat daftar presensinya itu ada sekitar pas sesi saya itu, kalau nggak salah 13 ya udah presensi. Pas sesi saya, karena ada beberapa sesi gitu ya. Oh iya ya. Waktu itu yang diseleksi oleh beberapa dosen di sini juga gitu yang sempat ngeper juga gitu, disuruh presentasi, micro teaching dan lain sebagainya gitu. Ya alhamdulillah saya salah satunya gitu. Berarti bukan hanya Pak Bagas ya yang diambil jadi beasiswa gitu. Ya ada beberapa ya, salah satunya Pak Koindra itu ya. Saya sama Koindra. Oke, berarti pesaing yang tersaingi ini. Iya, Wes, yang tersaingi. ngeri. Tapi kan ini Pak, dulu kan saya diajar sama Pak Bagas itu 2023 ya, semester 3, 34 kalau Saya salah. lupa malah ya. Nah, semester 34 tuh 2023 itu. Mm-mm. Berarti masih bisa dibilang dosen newbie ya, Pak? Newbie sekali. Newbie banget ya. Waktu itu saya masih ingat sistem formasi manajemen kalau nggak salah. Mata kuliah itu. Ya itu Nah. yang diajar ke saya tuh sistem informasi manajemen Itu baru sekali saya itu. Baru dapat ngajar itu cuma sedikit, baru dapat sedikit. Kemudian materi juga saya belum dapat waktu itu. Maksudnya Iya, materi iya, itu, benar itu. saya bingung kita mau dapat dari mana ini. Waktu itu kan saya sah masuk itu semester mau jalan. Iya. Jadi nggak ada waktu untuk mempersiapkan itu. Ya sebenarnya kalau kata Mas Herdian tadi apa namanya jokes itu sebenarnya saya tidak sedang ngejokes sih waktu itu. Karena saya tidak paham jadi dianggap sebagai kayak lucu gitu. Padahal saya, waduh, suatu yang apa ya? Mungkin saya bingung jadi sama anak-anak. Wah ini ndagel ini dosanya nggak gitu. Jadi seperti itu. Iya sih Pak. Tapi gini Pak, lucunya itu fun fact ya. Saya itu baru tahu loh kalau misalkan Pak Bagas itu bisa dibilang dosen baru di UTDI. Pada saat dulu tuh ngajar tuh tak kira tuh, wah dosen udah lama ini gitu Iya, kan. Saya kirain tuh udah lama ngajar gitu kan. Tapi memang belum ada modul aja kan. Biasanya kan Pak Bagas mata kuliahnya kan nggak ada modul tuh. Oh iya ya nggak ada modul. Oh iya. Setiap kali ngajar pasti nggak ada modul itu Ada kan. modul. Nah, Ada sebenarnya tapi dadakan. Oke. Saya bikin dadakan, saya belajar dari senior begitu kan. Ya, nanti begini arahnya dadakan. Karena kita kan UTDI mau perubahan kurikulum sebentar lagi kan. Jadi modulnya juga diupdate gitu. Jadi biar mahasiswa itu dapat materi yang terbaru gitu. Oke, berarti Tapi fresh, bagi yang baru-baru kayak saya itu ya agak kelabakan juga gitu. Gimana Pak? Kau bisa kayak kelabakan gitu? Kan ibarat kata kan ini Pak, teknologi kan, jadi kan kayak hampir-hampir sama gitu atau misalkan beda aja gitu, kayak ada namanya Laravel gitu versi berapa gitu kan, kadang ada beda gitu. Contohnya misal atau gimana Pak? Ya teknologi kan apa ya cepat berubah gitu Mas. Jadi apalagi toolsnya, ya mungkin
dulu saya belajar pemrograman itu framework webnya itu kan CI gitu, code igniter gitu. Iya, iya. Heeh. Sekarang ada Laravel, kemudian nanti ada apa lagi. Nah, saya udah nggak ngikuti untuk yang kursus teknologi web itu tidak begitu mengikuti Ya, sebenarnya. ya, Pak. Nah, itu yang menjadi kendala sebenarnya, karena apa namanya mempelajari hal baru itu butuh waktu dan ketika menjelaskan ke mahasiswa itu kita harus benar-benar paham dulu baru bisa menjelaskan. Gitu. Oke, iya sih, Pak. Nah, makanya itu tantangan terbesar saya tuh seperti itu. Berarti lebih ke ini ya, dosen itu malah belajar dulu ya. Iya, belajar Sama halnya dulu. kuliah aja. Betul. Jadi jangan menganggap dosen itu manusia cerdas, super gitu ya, yang bisa tahu segalanya itu enggak. Sama. Jadi kalau masih ingat di mata kuliah saya, dapat apa mata kuliah saya? SIM sama ini. Dulu tuh SIM sih, Pak. Oh, SIM ya. Sama no, Dapat bagus nggak? BDNR. BDNR. Oh, jelas ada. Oh, jelas. Makanya Teladan saya, Pak. mau jadi moderator ya. Kalau dapat C mesti yang nggak mau. Cara sebenarnya siapa? Bagas. Oh, saya nggak mau gitu. Karena dapat bagus. Ya. Enggak, aman dong. Enggak menyimpan dendam, cuma menyimpan cukup tahu sih. Cuman luka ya, nggak apa-apa. Tadi apa tadi? Saya jadi kepikiran kemana-mana Jadi, ini. tadi yang kita harus belajar dulu gitu. Oh, ya. Dari kurikulum harus belajar dulu gitu. Yes, itu tantangan terbesar dosen dan trainer dan atau semacamnya instruktur itu seperti itu. Makanya saya menekankan kepada mahasiswa itu jangan belajar bersumber dari hanya dari dosen. Iya, Pak. Ya, saya itu hanya memberikan mungkin hanya beberapa persen saja. Makanya di beberapa mata kuliah saya itu lebih ke presentasi, mengeksplor sendiri mahasiswa seperti itu. Iya. Nah, saya buatkan handout ringkas seperti itu. Nanti kamu belajar tentang ini. Nah, pengertiannya, kemudian konsep dasarnya seperti itu saya sampaikan. Nah, nanti baru mahasiswa sebenarnya harusnya bisa mengembangkan sendiri dengan berdiskusi Iya sih, iya. dengan sesama temannya atau mungkin sama dosennya. Oke. Seperti itu. Makanya kadang kalau ada mahasiswa yang lebih tahu gitu ya. Makanya kan dulu kan saya bilang, saya kasih challenge. Iya itu, Pak. Siapa yang mau berani ngambil challenge? Ya, sayangnya belum ada yang berani ngambil Iya. challenge. Maksudnya begini, saya bersediakan dalam tanda kutip sekarang tuh istilahnya apa? Panggung gitu ya. Iya, Pak. Saya sediakan panggung itu bagi yang bisa jadi misalkan tentang basis data non relasional yang kemarin Iya, itu. oke. Mas Herdian ini sudah menguasai tentang MongoDB misalkan. Ya, saya challenge, silakan Anda maju, Anda jelaskan. Bisa nggak Anda menjelaskan? Kalau memang sudah benar bisa. Kalau sudah benar bisa, ya sudah. Anda berhak mendapatkan poin lebih dibandingkan yang lain. Karena memang sudah bisa gitu kan. Konsepnya sudah paham, Iya, paham, Pak. teknisnya sudah paham, dan seterusnya. Oke, tapi itu kan ini, Pak, kayak hampir sama aja kayak kita nyuruh mahasiswa yang ini kan, menjelaskan gitu kan. Nah, ini trik saya sebenarnya. itu nah itu. Gimana caranya? Ya, Ini padahal saya udah nggak mau kebongkar loh, Pak. nggak apa-apa. Cuma mancing aja ini. Nggak apa, itu trik saya sebenarnya. Saya nggak sampai belajarnya ya mahasiswa yang menjelaskan gitu kan. Benar. Soalnya saya juga pernah kan ini ngisi pelatihan juga kan. Nah, pada saat ngisi pelatihan tuh karena memang ya sama aja kayak Pak Bagus gini, kadang ada beberapa yang lupa atau susah buat ngejelasin gitu ya. Saya nge-challenge orang-orang gitu ya, murid-murid gitu. Pada saat itu kan SMA. Nah, nge-challenge saja gitu. Ada yang bisa yang ini nggak ngejelasin, ini nggak ada yang ini nggak gitu. Nah, pada saat itu juga saya ngulur waktu itu. Oh, ya. Gitu. Jadi mungkin ya cara mengajarnya itu hampir sama kayak pada saat saya dulu pas belajar mengajar juga gitu. Oh ya, jadi begini Mas, seseorang tidak bisa menjelaskan itu terkadang kebingungan. Iya. Mungkin konsepnya sudah tahu, tapi ini gimana ya cara menyederhanakan, Iya, menyederhanakan untuk agar dapat diterima oleh audiens itu. Mungkin waktu itu Mas Herdian paham konsepnya, maksudnya seperti ini, tapi bagaimana ya? Apalagi mungkin audiensnya anak SMA gitu ya. Mungkin saya suruh menjelaskan suatu hal teknis begitu, audiensnya mahasiswa baru dan latar belakangnya bukan dari SMK misalkan dari SMA. IPA, Nah, IPS itu juga. makanya kadang saya bingung. Nah, dengan challenge seperti itu harapannya dari mahasiswa itu
dia bisa mempunyai bahasa sama dengan teman-temannya. Oke. Nah, Iya. mungkin bahasa saya tadi istilah bapak-bapak tadi ya. Bahasa bapak beda sama Oke. anak-anak zaman sekarang dengan istilah-istilah yang baru itu kan siapa tahu temannya lebih paham Iya, itu lebih daripada gampang nangkapnya juga daripada kan, nangkapnya. iya. Nah, mungkin kalau saya bisa jadi terlalu banyak istilah atau apa. Nah, Terlalu kadang pas teknis. mahasiswa presentasi itu saya juga belajar sebenarnya. Oh, ternyata begini cara berkomunikasi dengan usia-usia sekian gitu. Oke, Nah, oke. itu salah satu. Jadi kayak menyembunyikan sesuatu hal gitu ya. Iya. Kita ada ibarat kata ya ada udang di balik batu tapi hal yang positif gitu. Iya. Jadi setiap kali ada suatu panggung gitu kan kita juga bisa belajar gitu. Yes. Oke. Nah, itulah Asik sih. dunia pendidikan itu seperti itu. Iya sih, Pak. betul. Iya, yang penting kita tidak melanggar etika-etika dalam pendidikan gitu ya. Makanya kalau ketawa nyontek atau laporan Nah, kembar, iya itu. nah itu biasanya saya kasih 0 ya. Itu kan sudah melanggar etika. Tapi gini loh Pak, menurut saya sama teman-teman gitu kan. Nah itu biasanya itu orang-orang yang sulit buat ngejelasin tentang teknologi ataupun misalkan dengan basis data gitu kan pas mata kuliah Pak Bagas itu biasanya itu orang-orang IT yang benar-benar IT dan programmer gitu loh Pak. Yes. Ya, jadi orang-orang programmer pas saya magang gitu, itu kan di software house, Pak. Nah, gitu kan di situ programmer semua lah, literally programmer. Jadi yang memang benar-benar teknisi gitu kan, engineer gitu. Nah, di situ mereka itu sulit buat ngejelasin dengan hal yang apa ya, bahasa yang gampang buat dipahamin sama orang-orang baru gitu, Ya. misalkan seperti saya gitu. Nah, dulu berarti Pak Bagas itu programmer atau gimana itu? Ya, dulu ya sebelum jadi Iya, dosen, sebelum jadi dosen gitu. ya itu tadi saya di industri ya, Oke. di beberapa konsultan IT seperti itu, sekitar 3 kali pindah saya Mas. Ya mungkin ada yang menyebutnya startup, ada yang menyebutnya software house seperti itu. Iya. Dan menariknya, saya waktu itu profesinya adalah engineer ya, khususnya di bidang data. Mungkin sekarang sebutannya data engineer gitu Oke, ya. data engineer tuh Mm-mm. oke. Nah, tentang data seperti itu dan bidang kerja saya itu tidak banyak bertemu dengan orang. Misalkan ketemu klien tuh paling 1-2 orang. Iya, oke. Nah, saya lebih banyak di belakang layar. Ah. Ya kayak kalau dalam pertunjukan itu saya bagian yang jaga genset itu, jaga diesel panggung itulah itu saya di Kira-kira situ. yang megangin kabel gitu. Nah, itu kan engineer juga sebenarnya. Nah, saya di bagian Jadi seperti itu. belakang layar gitu ya kalau Iya, misalnya di Startup belakang gitu ya. layar gitu, ngabisin makan gitu kan. Dan sebagian besar seperti itu. Nah, tapi ketika saya menjadi dosen harus berbalik berapa derajat ya? 170 derajat lah mungkin. 170 ya. Ya, ganjil aja nggak apa-apa. Ganjil aja. Oke. Itu saya harus sering berhadapan dengan banyak orang. Iya, itu sering berhadapan dengan manusia-manusia gitu. Iya, Kan dulunya manusianya ada yang mau diatur, ada enggak, khususnya yang inisialnya H gitu ya juga susah itu diaturnya, tapi kebetulan ya, Inisial H itu. iya, enggak inisial H. Itu. Oke. Nah, makanya di situ saya belajar lagi. Makanya ini salah satu alasan saya tidak bisa jadi orang yang selalu dalam apa ya, kata dalam tempurung gitu ya. Tadi Iya, kan ada iya. udang di balik batu. Nah, kita Ah, pakai oke. bahasa-bahasa seperti itu ya. Oke, Kayak masuk. bahasanya Yus Badudu gitu ya. Yus Badudu. Tahu Yus Badudu nggak? Kurang tahu sih. Wah, bahasa Indonesianya berarti harus dipertanyakan ini ya. itu Yus Badudu itu Umur berapa itu, wah, Pak? itu tokoh bahasa yang sangat Wis. terkenal beliau ini ya. Kalau saya itu taunya ini buku Tatang Sutarman. Menurut buku Tatang Sutarman gitu. Apa itu? Wah, gak pernah nonton TV sih. Oh, nggak pernah saya. Sulit itu. Belajar bukunya Yus Badudu Oke, tadi. Oke. Kalau nonton dulu saya nonton filmnya, kok film, nonton TV-nya kayak gitu sih. Oh. Kayak Sule-Sule gitu, Oh. telepon Abdel gitu ya. Oh, gitu. Ya. Itu kan ada benar buku Tatang Sutarman gitu. Nah, itu ya ketika saya coba hal baru gitu ya. Ya. Coba hal baru yang benar-benar berbeda. Ya itu jadilah dosen ya,
agak gelagapan juga sebenarnya, harus belajar, harus cepat beradaptasi dengan banyak audiens gitu. Ya sudah. Oke. Beginilah jadinya. Iya sih benar ya. Jadi gini Pak, kalau misalkan dalam hal apa ya, sorry ya Pak, kalau misalkan dalam hal income gitu, dosen sama programmer yang di startup itu bagus mana Pak? Baik. Sebelumnya saya menitip pesan kepada seluruh dosen di Indonesia. Mohon maaf untuk sedikit membongkar fakta yang cukup. Ya kita lanjutkan saja ya. Ya kalau dibandingkan jelas lebih tebel di industri Mas, gitu kan. Ya karena memang orientasi industri kan bisnis. Ya pokoknya gimana caranya jualan harus laku, jangan laku, dengan laku seperti itu kita dapat uang, kita dapat gaji kalau karyawan dan sebagainya. Seperti itu. Nah, kalau pendidikan kan ada unsur dalam tanda kutip pengabdiannya, meskipun jangan diartikan guru, dosen itu harus mohon maaf ini kalau sebutan ekstrimnya harus miskin gitu kan. Iya. Ya, guru, dosen, pokoknya pengajar itu nggak boleh sejahtera gitu. Astaga. Nah, itu kan nggak bisa. Harusnya itu, Pak. Itu makanya tapi ini tantangan juga. Ya, tantangan juga bagi saya bagaimana salah satu hambatan tadi saya coba bagaimana lah caranya. Makanya sampai sekarang saya juga masih aktif di dunia industri, cuman nggak banyak ya Mas. Ya masih proyek-proyek dikit masih gitulah. proyek-proyekan juga ya, Pak. kayak kecil ya, tapi ya kecil-kecil Mas ya. Kayak kecilnya itu seberapa maksudnya itu? ya Kecil bener gitu? kecil Mas. Bro. Kalau besar nggak bisa saya, kan saya harus ngajar. Iya sih. Gitu. Tapi masih di data juga Pak atau di mana? Ya kebanyakan di bidang data. Karena memang saya sukanya di seperti itu, dan saya bisanya juga seperti itu. Makanya ya masih di bidang data. Oke, siap. Jadi data itu seberapa penting sih Pak kalau misalkan di dalam kayak aplikasi atau website gitu Pak? Oh, data itu penting sekali ya. Jadi begini, ketika Anda kehilangan aplikasinya error, nggak jalan, itu nggak masalah. Iya. Bukan, ya itu masalah. Cuman Anda tidak akan sampai dituntut. Tapi kalau data sampai hilang atau sampai rusak, itu Anda bisa dituntut. Oke. Kecuali yang kemarin itu ya. Kecuali yang kemarin itu. Kita nggak bisa nuntut nih. Gitu. Gimana itu Pak? Kalau yang kemarin kan kayak ini data bocor tuh harusnya kalian yang menjaga datanya sendiri gitu. Itu kan ada kayak gitu kan. Iya. Gimana itu? Ya gimana ya? Itu kalau kita yang menghilangkan data itu yang kita yang dituntut. Kita bisa dituntut, tapi ya yang di sana yang menghilangkan data dan bukan membocorkan tapi tidak menjaga dengan baik mungkin seperti itu, ya akhirnya terjadi bencana seperti itu, ya sudah. Ya kita rasakan sendiri bahwa data itu ketika hilang, ketika itu bocor, nah, semua hal bisa dilakukan termasuk kriminal, kejahatan. Iya Pak. Nah itu makanya pentingnya data. Jangan disepelekan, data itu mesti cuman kayak database MySQL, MariaDB itu enggak hanya query select bintang from tabel gitu aja, mikirnya kayak gitu. Itu lebih dari itu. Kita dengan musibah yang kemarin itu kita belajar bahwa mengamankan data dan mengelola data itu sangat penting, sangat krusial. Oke, siap Bapak. Gitu, Pak. Saya nggak berani ngobrol lebih jauh tentang itu. Enggak aman. Aduh. Ini kita nggak bakal ngobrol tentang, katanya kan ada 3 database itu kan, yang kena itu ada di Surabaya gitu, kita gak ngomongkan. Iya, nggak apa-apa, kalau sedikit-sedikit nggak apa-apa. Saya juga takut saya nggak mau menghilang juga. Oke Bapak, terima kasih atas waktunya untuk percakapan hari ini. Kita tutup dengan PDN ini. Oke, terima kasih.